Pemirsa, sebuah mobil yang dikendarai warga negara asing dikejar warga setelah insiden tabrak lari di Denpasar, Bali. Warga mengejar dan menghentikan mobil yang dikendarai bule tersebut hingga akhirnya kedua WNA diamankan polisi. Kejar-kejaran pengendara terjadi di Jalan Antasura, Denpasar usai mobil dikemudikan warga negara asing menabrak seorang pemotor lalu mencoba kabur. Warga yang kesal terus mengejar mobil tersebut. Diduga panik, pengemudi mobil terus melaju hingga menabrak kendaraan lainnya. Pelarian mobil yang dikemudikan WNA terhenti setelah terjebak di kawasan bypass Indah Bagus Mantra, Ketewel, Gianyar. Dua WNA asal AS yang ada di dalam mobil nyaris diamuk warga. Tak lama berselang, petugas dari Polres Gianyar datang ke lokasi dan mengamankan kedua WNA untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, dua orang WNA warga Amerika Serikat dan diamankan dalam upaya pengerusakan dilakukan oleh beberapa orang yang mengejar. Ya, ini merupakan pengejaran ini rangkaian dari kejadian laka lantas yang sebelumnya terjadi di wilayah Denpasar. Polisi mengimbau kepada para korban yang merasa dirugikan untuk segera melapor ke Mapolresta Denpasar maupun Polres Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusmaningrat melaporkan. Pemirsa, aksi kawanan pemalak sopir travel di Kapuk Raya Cengkareng, Jakarta Barat diringkus polisi. Kelima pelaku sempat berupaya kabur saat diamankan petugas. Aksi pemalakan sopir travel oleh sekelompok preman di pangkalan Metro Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat terekam video amatir hingga viral. Korban tengah melintas dipalak uang sebesar Rp20.000 oleh para pelaku. Tak berselang lama, polisi memburu keberadaan pelaku pemalakan. Alhasil 5 pelaku berhasil diringkus, namun saat ditangkap kawanan pelaku sempat berupaya kabur. Para pelaku ditangkap di sekitar lokasi kejadian. Penangkapan dilakukan demi memberantas aksi premanisme yang telah meresahkan masyarakat. Melakukan pemalakan terhadap supir yang meminta uang sebesar Rp20.000. Untuk perkembangannya sudah ada penangkapan? Saat ini kami telah mengamankan 5 pelaku dan salah satu diantaranya berinisial RH adalah pelaku utama dari aksi pemalakan tersebut. Saat ini para pelaku sudah diamankan di Mapolsek Cengkareng dan dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Mitfaul Gani melaporkan. Pemirsa, organisasi Saya Partai Perindo Puspadaya Perindo menggelar pertemuan dengan Komisioner Komnas Perempuan di Jakarta. Dalam pertemuan ini membahas sejumlah penanganan isu krusial, mulai dari isu kekerasan seksual hingga isu perdagangan anak dan perempuan. Puspadaya Perindo, salah satu organisasi Saya Partai Perindo yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan anak, bertemu dengan Komisioner Komnas Perempuan di kantor Komnas Perempuan di Menteng, Jakarta Pusat. Audiensi ini merupakan bentuk komitmen Puspadaya Perindo untuk bersinergi dengan Komnas Perempuan dalam menangani isu-isu terhadap perempuan, seperti isu kekerasan seksual pada perempuan hingga isu perdagangan perempuan dan anak. Respon baik dari Komnas Perempuan, kita sangat mendorong sinergi berkelanjutan bahwa kerjasama kita tidak hanya sampai di audiensi saja, namun dengan adanya penandatanganan kerjasama nanti tentu saja untuk memperlancar, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sedang kita tangani, kita akan melibatkan dan kita akan meminta bagaimana pandangan dari Komnas Perempuan selaku lembaga negara. Kunjungan ini sangat menarik dan tadi juga sempat disampaikan bahwa terkait dengan penanganan kasus, karena Komnas Perempuan tidak punya mandat layanan sehingga kami hanya bisa menerima laporan dan memberikan rujukan atau memberikan apa yang dibutuhkan oleh korban. Misalnya kami bisa merujuk ke beberapa pihak yang punya mandat itu gitu. Puspadaya Perindo hadir untuk memberikan bantuan advokasi serta edukasi terkait dengan perlindungan anak dan perempuan, serta melakukan pemberdayaan terhadap mereka. Dari Jakarta, Amrina Rida, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, rangkaian kabel semrawut yang menjuntai di Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto Gambir, Jakarta Pusat mengganggu dan membahayakan para pengguna jalan. Bahkan sejumlah kendaraan berat harus menopang kabel secara manual agar tidak tersangkut.
Truk molen ini harus memperlambat laju kendaraannya saat melintasi Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto Gambir, Jakarta Pusat. Akibat rangkaian kabel yang menjuntai dengan sebagian kabelnya telah putus. Seorang kondektur harus naik ke atas truk untuk menopang kabel secara manual agar tidak tersangkut saat melintas. Rangkaian kabel campuran mulai dari kabel udara dan kabel utilitas itu diketahui telah terjuntai sejak 3 hari lalu. Sejumlah pengendara motor bahkan sampai terjatuh akibat menghindari kon yang diletakkan di tengah badan jalan sebagai penanda adanya kabel yang putus. Warga berharap pihak terkait dapat merapikan kabel tersebut agar tidak membahayakan pengendara yang melintas. Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana Car Free Night yang dipusatkan di kawasan Bundaran HI. Kurangnya sosialisasi jadi salah satu alasan dibatalkannya acara yang merupakan bagian dari HUT Jakarta. Uji coba Car Free Night yang semula diadakan di kawasan Jalan MH Tamrin dan Sudirman pada Sabtu malam batal. Pembatalan dikarenakan pertimbangan banyak hal, antara lain pertimbangan arus lalu lintas dan kurangnya waktu sosialisasi. Namun demikian, panggung yang telah disiapkan di Bundaran HI tidak dibongkar, namun tetap digunakan untuk acara Jakarta dalam warna yang akan berlangsung pada Minggu esok. Mungkin waktu sosialisasinya kurang panjang, ya kita Jakarta Muharram ini kita harapkan bisa diselenggarakan di justru lebih baik diselenggarakan di komunitas masing-masing, artinya di lingkungan kelurahan, kecamatan, wali kota. Ada acara Jakarta dalam warna yang memang sudah lebih lama dipersiapkan dari yang rencana Muharram itu. Panggungnya untuk itu, ya, panggungnya untuk itu. Oh, bukan Minggu paginya ya? Minggu pagi. Ya. Berarti nggak dibongkar? Nggak dibongkar, enggak. Sebelumnya uji coba Car Free Night rencananya digelar sebagai bagian dari peringatan ulang tahun Jakarta, berbarengan dengan festival sambut datangnya bulan Muharram 1447 Hijriah. Rencananya festival akan dimeriahkan pawai obor elektrik dan juga hiburan musik. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Vision Network bersama MNC Peduli menggelar kegiatan Corporate Social Responsibility di Sekolah Luar Biasa Insan Harapan Jakarta. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata perusahaan terhadap pendidikan inklusif dan anak berkebutuhan khusus. Puluhan anak siswa SLB, B, dan C Insan Harapan Kebonjeruk, Jakarta Barat bergembira dengan kehadiran tim MNC Vision Network dan MNC Peduli. Mereka unjuk kebolehan bernyanyi dan menari dengan riang gembira. Demi mendukung siswa lebih berkreasi dan mengembangkan minat dan bakatnya, MNC Vision Network dan MNC Peduli memberikan bantuan alat elektronik, alat edukasi, dan perlengkapan sekolah agar membantu kelancaran proses belajar mengajar bagi sekolah yang memiliki 24 siswa tersebut. Memberikan beberapa donasi, salah satunya kami dari K-Vision memberikan tayangan TV satelit yang ini bisa menjadikan anak-anak itu lebih lagi belajar melalui tayangan dari K-Vision, seperti tayangan anak-anak, edukasi, tayangan juga tentang berita, ya, supaya mereka juga mengetahui wawasan di luar sana yang belum didapat dari tempat sekolah ini. Kami sangat berbahagia sekali atas kepedulian MNC Vision Network TV ke sekolah kami agar kunjungan ini tidak hanya sampai di sini, karena hal ini sangat berguna sekali bagi kemajuan sekolah kami. Kegiatan tersebut diharapkan memberikan dampak positif tidak hanya bagi siswa dan sekolah, tapi menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk turut berkontribusi dalam mendukung pendidikan inklusif. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Richard Hakim Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, tradisi pacu jalur atau pacu sampan pajang di Kabupaten Kuantan, Singinggi Riau mendadak viral bahkan hingga ke mancanegara. Atraksi tarian saat jalur melaju menular membuat beberapa pemain klub sepak bola dunia ikut memperagakannya. Seperti apa ya tariannya?
Inilah tarian tradisi pacu jalur atau pacu sampan panjang di Kabupaten Kuantan, Sanggigi, Riau yang viral di media sosial bahkan hingga ke mancanegara. Sementara sosok anak yang menjadi perhatian dunia ini adalah Ryan Arkandika yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dika tak menyangka aksinya ini menjadi sorotan, bahkan sampai diikuti sejumlah pemain sepak bola dari beberapa klub di dunia. Seperti anak lainnya, Dika tetap bermain dengan anak sebayanya meski dirinya kini sedang viral di media sosial setelah atraksi tariannya di atas perahu meluncur mencuri perhatian. Senang Dika jadi anak tari? Senang. Senang ya. Memang cita-citanya jadi apa? Jadi anak tari atau seperti apa nanti? Cita-cita aja pengen tari. Nggak mau jadi yang lain? Memang mau jadi anak tari? Orang tua Dika pun tak menyangka anaknya ini kini viral di media sosial bahkan hingga ke seluruh dunia. Nggak nyangka lah. Nggak sangka Bu? Nggak sangka. Soalnya dari sekian banyak tukang tarian. Kenapa harus dia? Iya, kenapa harus Dika gitu. Ibu tahunya si Dika viral kapan? Beberapa hari yang lalu lah. Soalnya malam itu adik udah bilang juga ada video Dika, nih ada video Dika. Ini mungkin viral nih Dika. Orang tua Dika mengaku sejak video viral, beberapa pihak dari luar negeri telah menghubunginya untuk bertemu langsung dengan Dika. Mereka ingin mengetahui secara langsung budaya pacu jalur. Berbagai gaya atraksi tarian yang diperagakan di atas jalur ternyata didapat Dika secara otodidak. Video tari yang viral tersebut merupakan debut perdananya di tahun lalu di event Pacu Jalur Nasional 2024 Kabupaten Kuantan, Sanggigi. Dari Kuantan, Sanggigi, Riau, Indra Yusrijal, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menikmati kuliner di kafe mungkin sudah biasa. Namun bagaimana rasanya menikmati kuliner sambil naik perahu di danau? Nah, di Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini terdapat wisata danau berbisik. Pengunjung bisa menikmati suara gesekan daun pepohonan di atas perahu sambil menikmati aneka kuliner. Berada di lembah bukit penanggungan Ubaya Training Center di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, danau berbisik diciptakan untuk memberikan nuansa baru bagi masyarakat yang selama ini mengenal Kecamatan Trawas hanya kaya akan wisata alam pegunungan saja. Di sini, pengunjung bisa menikmati keindahan danau sambil menikmati kuliner di atas perahu, layaknya di sebuah kafe. Pengunjung cukup merogoh kocek Rp150.000 sudah bisa menyantap berbagai menu kuliner seperti aneka ikan bakar, nasi bakar, dan rujak. Menu makanan ini dilengkapi aneka minuman, bisa langsung dipesan dan dinikmati di tengah danau. Kebetulan saya juga pertama kali ya di sini ya. Jadi overall sih sangat memuaskan, view-nya juga bagus. Lalu dari segi makanannya juga nggak ada yang mengecewakan. Tantangannya naik perahu, cuman dari tergantung anginnya aja sih. Kalau anginnya kuat, kita meskipun dayung kuat tetap kalah sama angin. Tapi kami coba menampilkan danau. Kami punya danau, ya ini kita namakan danau berbisik. Dari danau berbisik itu dari suara angin yang bapaknya embus ini, jadi seolah-olah danau itu berbisik. Wisata ini tak hanya cocok untuk keluarga. Merasakan suasana romantis sambil mendayung perahu bisa dinikmati juga bersama pasangan tercinta. Apalagi jika sore hari kabut dari Gunung Penanggungan turun. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivitas fisik yang unik dan seru bisa menjadi alternatif olahraga menyenangkan bagi semua usia, baik dewasa maupun anak-anak. Seperti salah satu arena bermain di Kelapa Gading, Jakarta Utara yang menghadirkan suatu games interaktif berbasis teknologi Lava Lights. Pertama kalinya, games interaktif bernama Lava Light hadir di salah satu arena bermain di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Permainan ini berbasis teknologi interaktif floor atau lantai interaktif asal Jerman. Seperti arena permainan pada umumnya, sebelum bermain, pengunjung mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan kaos kaki khusus bagi pengunjung baru.
Di arena permainan olahraga ini, sebelum bermain, pengunjung juga akan diajak lakukan pemanasan terlebih dahulu. Dan selanjutnya bebas bermain trampolin sepuasnya. Dan masih banyak permainan menarik lainnya seperti parkour, flying fox, serta lava light yang baru hadir bulan Agustus lalu. Lava Lights adalah interactive floor gaming yang mana untuk pertama kalinya diinstalasi di Indonesia. Di situ kita akan membantu teman-teman, baik anak-anak, remaja maupun dewasa untuk belajar mengenai problem solving, memori, creativity, teamwork, strategi, fokus, body balance, dan berbagai hal menarik lainnya. Arena yang kita hadirkan menjawab kepada teman-teman yang bilang, wah kita mau sesuatu yang berbasis teknologi di Bound Street. Lalu kita bilang oke. Permainan Lava Light bisa dimainkan mulai dari 2 hingga 7 orang, baik anak-anak ataupun dewasa. Pemain bisa memilih level yang diinginkan sesuai kemampuan. Lava Light memberikan pengalaman berbeda dengan lebih dari 150 variasi games sesuai tingkat kesulitan. Pemain ditantang dalam melatih mencari solusi, kecepatan, ingatan, kreativitas, hingga strategi menyelesaikan misi pada tingkat kesulitan yang berbeda-beda dengan warna lampu tertentu. Dan keseruan akan bertambah jika permainan lantai penuh lampu warna-warni ini dimainkan bersama teman, orang tua, hingga keluarga. Seru, capek. Capek, keringetan, enak. Iya. Cocok juga buat anak-anak. Panggilan siapa? Kakak Yanzi. Oke. Yanzi. Kalau boleh tahu tadi seneng nggak main di sini? Senang. Senengnya kenapa? Tadi lompat-lompat ya? Iya. Lompat-lompat di mana? Lompat-lompat di situ. Oke. Terus yang paling suka main yang mana, Yanzi? Yang kotak-kotak. Yang kotak-kotak. Main lompat-lompatan. Terus apa lagi? Oke, tadi main lompat-lompatan seneng nggak? Iya. Senengnya kenapa? Seru. Seru. Terus kalau boleh tahu tadi main sama siapa aja? Sama Kianzi, sama Joda. Oke, nanti mau kesini lagi nggak? Mau. Trampolin itu sana juga ada foam pit. Trampolin yang itu. Kenapa? Karena bisa lompat tinggi. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya. Oke. Dah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Ilham Zarkasi, Anyes melaporkan. Pemirsa, 5 burung hantu dievakuasi petugas damkar dari atap rumah warga di Lamongan, Jawa Timur. Keberadaan burung hantu meresahkan pemilik rumah. Evakuasi burung hantu ada 5. Satu. Tim pemadam kebakaran mengevakuasi 5 burung di atas plafon rumah warga di Perum Graha Indah, Kecamatan Tikung, Lamongan, Jawa Timur. Proses evakuasi yang berlangsung sekitar 20 menit, petugas damkar akhirnya berhasil menangkap ke-5 ekor burung hantu tersebut. Keberadaan burung hantu yang bersarang di plafon mengganggu pemilik rumah. Setiap malam mereka mengeluarkan suara yang cukup keras. Pemilik rumah pun akhirnya melapor ke petugas damkar. Iya, suaranya keras. Itu tiap malam apa tiap hari? Iya, tiap malam, tapi saya baru pulang dari merantau. Berapa ekor tadi yang ditangkap? 5 atau 4. Terus sekarang sudah dibawa ya? Iya, sudah dibawa, alhamdulillah. Petugas membawa ke-5 burung hantu tersebut ke kantor damkar sebelum nantinya akan dilepaskan kembali ke habitat aslinya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria melakukan aksi pencurian di sebuah counter HP di Banjarnegara, Jawa Tengah. Namun pelaku kecelek karena bukan HP asli yang diambil, melainkan hanya HP pajangan. Aksi pencurian ponsel di sebuah gerai di Jalan Letjen Suprapto, Kalipalet, Banjarnegara, Jawa Tengah terekam kamera pengawas. Beraksi seorang diri, pelaku langsung menggasak sejumlah ponsel yang terpajang di atas etalase. Saat kejadian, pemilik toko sedang tertidur. Korban terkejut melihat 2 unit ponsel tak lenyap digasak pelaku. Beruntung bagi korban dan sialnya buat pelaku, ternyata ponsel yang dibawa kabur merupakan ponsel pajangan. Jadi yang diambil yang di situ ambil 2. Berapa jumlahnya Mas? 2 Mas. Karena di situ ada 3, terus yang di bawah ada 4. Tapi yang diambil cuma 2. Sih nggak ada jenis Mas. Soalnya kan dapat densam juga. Itu memang jatah dari perusahaan untuk dipajang.
Pemilik toko belum melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Diimbau kepada para pedagang untuk lebih waspada terhadap aksi kriminalitas. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi melaporkan. Pemirsa, konflik antar warga versus gajah liar kembali pecah di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Kawanan gajah liar meringsek masuk hingga merusak perkebunan warga seluas 10 hektar. Kawanan gajah liar penghuni Taman Nasional Waikambas kembali memasuki wilayah permukiman warga. Kali ini, konflik warga versus gajah terjadi di Desa Braja Asri, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. 6 ekor gajah dilaporkan telah mulai memasuki area persawahan warga. Masyarakat desa bersama aparat gabungan pun berusaha mengusir mamalia raksasa tersebut agar dapat kembali masuk ke habitatnya. Hingga berupaya selama kurang lebih 10 jam, gajah akhirnya kembali ke hutan kawasan Waikambas. Jumlah gajah 6 ekor, 5 dewasa, 1 anak. Upaya kita sendiri untuk mengatasi ini agar tidak terjadi lagi seperti apa, Pak? Ya, sampai saat ini kita baru bisa melakukan penjagaan dan penghalauan. Kejadian gajah masuk ke permukiman bukan baru kali ini terjadi. Kawanan gajah liar sudah terus keluar area hutan sejak 4 bulan terakhir. Warga pun mengaku telah merasa lelah menghalau gajah dan menuntut ganti rugi ke pemerintah atas seluruh kerugian yang mereka alami akibat ulah gajah liar tersebut. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto Anyus melaporkan.